Halo, perkenalkan nama saya Ega Firanda, Prodi Pendidikan Biologi, akan membahas apa itu nukleotida dan nukleosida dan apa perbedaannya. Nukleotida adalah blok penyusun dua makromolekul penting asam nukleat dalam organisme hidup yang disebut DNA dan RNA. Sedangkan nukleosida adalah nukleobase yang melekat pada molekul gula, biasanya gula pentosa, ribosa, atau deoksiribosa. Perbedaan nukleotida dan nukleosida. Yang pertama, pada komposisi kimianya. Nukleotida tersusun atas gula, fosfat, dan basa nitrogen, sedangkan nukleosida tersusun atas basa nitrogen dan gula saja, tanpa adanya fosfat. Yang kedua, relevansi dalam kedokteran. Nukleotida yang tidak berfungsi adalah salah satu penyebab utama semua kanker yang diketahui saat ini, sedangkan nukleosida, beberapa analog nukleosida digunakan sebagai agen antiviral atau anti kanker. Yang ketiga, perbedaan pada contoh. Pada nukleotida mengikuti nama yang sama dengan nukleosida, namun dengan indikasi kelompok fosfat, misalnya 5-uridin monofosfat. Sedangkan pada nukleosida contohnya meliputi histidin, uridin, adenosin, guanosin, timidin, dan inosin. Kemudian pembahasan tentang DNA. Di sini saya akan membahas pengertian DNA, struktur DNA, fungsi DNA, dan sifat DNA. Pengertian DNA. DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan. Mengenai struktur DNA, DNA terdiri dari molekul-molekul nukleotida. Setiap nukleotida mengandung gugus fosfat, gugus gula, dan basa nitrogen. Basa purin DNA tersusun dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya yaitu tersusun atas sitosin dan timin. Nah, berikut adalah gambar struktur dari DNA. DNA memiliki rantai double helix atau berpilin ganda dan terdiri dari basa nitrogen, yaitu ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Kemudian fungsi dari DNA. Yang pertama, sebagai pembawa informasi genetik DNA. Yang kedua, memiliki peran dalam menduplikasi diri dan dalam pewarisan sifat. Yang ketiga, sebagai ekspresi informasi genetik. Yang keempat, pengarah sintesis RNA pada sebuah proses kimia atau transkripsi. Yang kelima, kode untuk pengaktifan protein dan penonaktifan gen. Yang keenam, untuk membuat protein. Berikut adalah sifat-sifat DNA. Yang pertama, merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Yang kedua, jumlah DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. Yang ketiga, kandungan DNA di dalam sel bergantung dari sifat ploidy atau genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Yang keempat, dapat melakukan replikasi. Yang kelima, dalam sel organisme prokariotik atau bakteri, DNA rantainya tunggal. Yang keenam, pada suhu yang mendekati titik didih atau pH ekstrim kurang dari 3 atau lebih dari 10, DNA mengalami denaturasi atau membuka. Selanjutnya pembahasan tentang RNA. Di sini saya akan membahas pengertian RNA, struktur RNA, sifat RNA, dan fungsi RNA. Pengertian dari RNA. RNA adalah asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. RNA ialah hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Mengenai struktur RNA, RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun atas gula ribosa, basa nitrogen, dan asam fosfat. Basa purinnya sama dengan DNA, tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya berbeda dengan DNA, yaitu tersusun atas sitosin dan urasil. Nah,
Di sebelah kiri bisa kita lihat adalah struktur dari RNA dan sebelah kanan adalah struktur dari DNA. Sifat-sifat RNA. Yang pertama, RNA adalah rantai tunggal, polaritas positif, segmen tunggal. Replikasi RNA melalui pembentukan RNA komplementer yang bertindak sebagai cetakan sintesis RNA genom. Yang kedua, virion, yaitu tak terselubung, bentuk icosahedral, tersusun atas 4 jenis protein utama, diameter virion 28-30 nanometer. Yang ketiga, replikasi dan morfogenesis virus terjadi di sitoplasma. Yang keempat, spektrum host space sempit. Kemudian fungsi dari RNA, yaitu satu sebagai penyimpan informasi, yang kedua sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk organisme hidup. Kemudian perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, pada letak DNA terletak di inti sel, sedangkan RNA terletak di inti sel dan sitoplasma. Yang kedua, bentuk DNA berbentuk pita spiral ganda, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. Yang ketiga, komponen gula. Pada DNA, komponen gulanya deoksiribosa dan pada RNA adalah ribosa. Yang keempat, pada ukuran. DNA berukuran sangat panjang, sedangkan RNA pendek. Yang kelima, basa nitrogen. Pada DNA, basa purinnya terdiri dari adenin dan guanin, dan basa pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, basa purinnya adenin dan guanin, basa pirimidinnya sitosin dan urasil. Yang keenam, kadar. Pada DNA, kadar tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan pada RNA, kadar berubah-ubah menurut kecepatan sintesis. Yang ketujuh adalah fungsi. Pada DNA berfungsi untuk mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan pada RNA berfungsi untuk sintesis protein.